Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Pauji Pinandika dengan NPM 101200186 dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatullah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 3. Materi yang pertama yaitu Ahamiyatu Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Apa itu urgensi mengenal Allah? Menurut definisinya, ma'rifah berasal dari kata arafah ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal, yang berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Di sini yang kedua ada manfaat mengenal Allah. Secara umum manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah menjadi objek ilmu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Berdasarkan alasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajari adalah Allah. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang dijanjikan Allah. Yang pertama ada khalifah, yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi. Yang kedua, tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga, ada al-amnu, yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Selanjutnya ada al-barakat atau berkah yang melimpah. Selanjutnya ada al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Yang selanjutnya ada al-jannah atau syurga. Ada dalil-dalil yang sangat kuat yang mendukung adanya Ma'rifatullah. Yang pertama dari dalil naqli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 19 yang berarti, katakanlah siapa yang lebih kuat persaksiannya. Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan aku memberikan peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui ada Tuhan selain Allah? Katakanlah aku tidak mengakui. Katakanlah sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlapis diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang kedua ada dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrah, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam semesta beserta isinya. Selanjutnya ada figur-figur teladan yang bisa kita contoh, yaitu Rasulullah SAW dan para ulama. Dan ada sarana menuju Ma'rifatullah, yaitu akal sehat. Yang kedua, para rasul. Yang ketiga, asma dan sifat-sifat Allah. Yang selanjutnya ada cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dapat mengenal Allah, ia harus tahu jalan yang benar untuk menujunya. Karena bila jalannya salah, bisa jadi ia akan tersasar. Hingga kemudian menjadi orang-orang mencari jalan. Yang pertama bisa jalan yang dilalui bukan dasar petunjuk Islam. Yang selanjutnya jalan yang dilalui menurut petunjuk Islam. Dan selanjutnya ada jalan penghalang untuk kita menuju Ma'rifatullah. Apa saja jalan penghalang yang bisa menghalangi kita untuk mengenal Allah lebih jauh? Yang pertama ada al-kubru atau sifat sombong. Yang kedua al-zulum atau sifat zalim. Yang ketiga al-qismu atau sifat dusta. Selanjutnya ada al-fusuku atau fasik. Selanjutnya al-kufuru atau ingkar. Selanjutnya al-fasaku atau fasad. Selanjutnya ada al
ghaflah atau lengah. Selanjutnya kasratul ma'asi, banyak berbuat durhaka. Dan yang terakhir ada al-irtiyab atau ragu-ragu kita mempercayai Allah. Yang kedua, at-thariq ila ma'rifatullah, yaitu cara menuju ma'rifah. Ada 3 cara agar kita menuju ma'rifah. Yang pertama, melalui ayat-ayat Allah, yaitu ayat kauliyah, yaitu Quran surah Atin ayat 195. Dan kedua, ayat kauniyah, yaitu Quran surah Al-Imran ayat 190. Yang kedua, dengan cara melalui metode Islam. Yang pertama dengan dalil nakli dan akal di Quran surah Yunus ayat 100. Dan yang kedua, membenarkan di Quran surah Qaf ayat 37. Yang terakhir, dengan cara metode selain Islam. Yang pertama, dugaan dan hawa nafsu dalam Quran surah Al-An'am ayat 115. Yang kedua, ragu-ragu dalam Quran surah Al-Hajj ayat 55. Dan yang ketiga, berakibat kufur di Quran surah An-Nur ayat 50. Yang selanjutnya yaitu materi tentang al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Di sini ada 2 jenis penghalang yang bisa menghalangi kita mengenal Allah. Yang pertama ada maradu syahwat. Dalam maradu syahwat terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang-orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga ada al-zulmu atau kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk karena ia angkuh dan dengki yang ada dalam hatinya. Sikap zalim seperti inilah yang menghalangi mereka dari penghalang mengenal Allah Ta'ala. Yang selanjutnya ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau berpura-pura dan peningkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Selanjutnya ada kasratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu maradu syubhah. Di dalam maradu syubhah sendiri ada 4 bagian. Yang pertama ada al-zahlu atau kezahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersusun dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua ada al-irtiyab, yaitu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan makrifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang yang munafik. Yang selanjutnya ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras dan membantu. Selanjutnya ada al-ghaflah atau kelalaian. Selanjutnya yaitu adillah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil di samping. Yang pertama ada dalil fitri atau dalil fitrah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Dalam Quran surah Al-Arab ayat 7. Selanjutnya ada ad-dalil hissi atau dalil yang dapat diindra. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penyelidikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam bahtera itu
sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23. Selanjutnya yaitu ad-dalilul aqli atau dalil yang dapat oleh akal. Dan selanjutnya ada ad-dalilul naqli, yaitu dalil naqli adalah pembuktian akan keberadaan dengan petunjuk-petunjuk kitab suci. Yang selanjutnya ada ad-dalilul tariq. Ad-dalilul tariq atau dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa pertama manusia Nabi Adam dan hingga Rasul terakhir, hingga Muhammad. Kelima atau bagian terakhir yaitu tauhidullah, itu mengesahkan Allah. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembah yang benar dengan segala kehusyuan. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami oleh banyak hal yang dijadikan sesembah oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seseorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb, Malik, dan Ilahi. Dalam tauhidullah ada beberapa aspek. Yang pertama, rububiyatullah. Tauhid rububiyatullah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Yang kedua yaitu Kholikon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya Kholik atau pencipta. Tidak ada yang mengiringi atau membantu Allah dalam segala penciptaannya. Yang selanjutnya ada Razikon atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Makna mentauhidkan Allah adalah sebagai satu-satunya Rabb pemberi rezeki. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik dari bangsa jin maupun manusia. Yang selanjutnya ada Malikan atau keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Ketika Allah memperkenalkan namanya di dalam Al-Quran, dia gunakan untuk menginformasikan siapa hakikat Tuhan yang bernama Allah itu, ya Rabb. Yang selanjutnya yaitu mulkiyatullah. Berpegang tauhid mulkiyatullah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu walian atau pelindung dan pemimpin. Allah adalah pelindung dan pemimpin bagi seluruh makhluk di alam semesta. Dan yang terakhir yaitu hakiman atau pembuat hukuman. Sebagai Tuhan yang satu dan tidak memiliki tandingan, maka Allah bertanggung jawab sebagai pembuat hukum dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam alam semesta berupa Alkitab, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.